Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kineusis. Dalam program membaca Alkitab secara berurut dan berkesinambungan. Puji Tuhan, hari ini kita diperkenankan mulai membaca kitab Kisah Para Rasul. Kitab kelima dalam Perjanjian Baru. Kitab ini mengisahkan berdirinya gereja serta pertumbuhannya sampai pada pertengahan abad pertama Masehi dan penyebaran pesannya di seluruh kekaisaran Romawi. Kitab Kisah Para Rasul diyakini ditulis oleh Lukas dan merupakan lanjutan dari Injil Lukas. Secara garis besar, kitab ini menggambarkan tentang peristiwa perjalanan Injil dari Yerusalem. Pemberitaan Injil pada awalnya berjalan sukses di kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian bergerak dan disebarkan semakin luas melalui pimpinan Roh Kudus. Penerimanya pertama-tama adalah orang Yahudi yang murtad, kemudian dilanjutkan dengan kaum proselit, hingga akhirnya kepada orang-orang bukan Yahudi penyembah berhala. Misi Kristen inilah yang kemudian berlanjut hingga sekarang. Kitab ini berakhir ketika Paulus beserta kawan-kawannya mencapai Roma. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, satu hal yang khas dan penting dalam kitab Kisah Para Rasul ini ialah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang datang dengan kuasanya ke atas orang-orang percaya di Yerusalem pada hari Pentakosta. Demikian sedikit penjelasan tentang kitab Kisah Para Rasul. Baik, mari kita membaca bacaan kita hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri
menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaatinya, memelihara serta melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkanlah firman-Mu di hati kami dan tuntun kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami akan segera melakukan aktivitas kami hari ini. Berkati dan lindungilah kami dalam kami menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami hari ini, agar kami dapat mengerjakannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti program ini dengan baik. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan semangat, penuh sukacita, dan dalam situasi dan kondisi apapun, tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan soli Deo Gloria. Amin.